minuman dan secangkir kopi membuat semua orang betah duduk di sana selama berjam-jam. Hal ini memunculkan fenomena baru, yaitu terbentuknya satu ruang sosial baru yang memungkinkan orang di dalamnya bisa berinteraksi dengan bebas tanpa batasan dan aturan. Namun ruang sosial baru ini justru menimbulkan kekhawatiran bagi elit politik kerajaan, di mana mereka takut akan adanya pertemuan rahasia antara beberapa orang di kedai kopi yang akan merencanakan sebuah kudeta. Karena inilah daerah seperti Mekah, Kairo, dan Istanbul sering melakukan pembubaran kedai kopi demi menghindari hal yang mereka takutkan. Namun pembubaran ini lama-kelamaan menjadi kendor. Contohnya pada 1511 ketika pemerintah Mekah tidak lagi membubarkan banyak kedai kopi, mereka tetap membiarkan orang minum kopi, tapi membubarkan orang yang sedang bertemu di sana. Kemudian di Kesultanan Utsmaniyah, mereka menyadari jika perdagangan kopi sangat menguntungkan bagi mereka, sehingga mereka tak lagi menggerebek banyak kedai kopi. Justru pihak kesultanan ikut membuka kedai kopi mereka sendiri dan menyatakan jika kopi saat ini adalah barang yang legal. Namun berbeda dengan salah satu Sultan Ottoman yang bernama Murad IV yang dikatakan sangat benci dengan kedai kopi, bukan karena kopinya, tapi karena apa yang mereka bicarakan di kedai kopi. Hal ini didasari oleh masa kecil Murad IV karena saudaranya yang bernama Osman II digulingkan oleh pasukan elit Ottoman sendiri, yaitu pasukan Yanisari. Setelah itu Osman II digantikan oleh pamannya sendiri, namun pamannya kembali dikudeta oleh Yanisari. Kenapa Ottoman kewalahan menghadapi kudeta Yanisari? Karena ini adalah pasukan elit yang mereka latih khusus dan tentunya sangat tidak mudah mengalahkan mereka dengan pasukan biasa. Apalagi mereka tahu kondisi internal kerajaan. Bahkan selama kudeta itu, Yanisari menyakiti banyak teman dekat Murad IV yang membuatnya merasa trauma dan tumbuh dengan rasa takut. Saat dia sudah naik ke kekuasaan Ottoman, Murad IV menjadi sangat benci dengan Yanisari dan akhirnya bertekad untuk membubarkan pasukan ini. Menurut informannya, Yanisari sering berkumpul di kedai-kedai kopi dan membicarakan rencana mereka di sana sambil minum kopi. Karena sudah terbutakan dengan balas dendam, dia akhirnya mengeluarkan satu peraturan aneh, di mana setiap orang yang minum kopi di tempat umum akan dihukum. Hal ini membuatnya menjadi pemimpin yang sangat keras, bahkan tanpa ampun. Banyak tentara Ottoman yang dihukum hanya karena kesalahan kecil. Murad IV tidak pernah melarang warganya meminum kopi, tapi dia hanya menarget orang yang minum kopi di kedai kopi. Warga Ottoman masih boleh menjual biji kopi secara grosir dan meminumnya di rumah, tapi kalau di kedai, no. Dan ini berhasil karena selama ia berkuasa tidak ada kedai kopi yang buka. Kepemimpinannya tidak terganggu oleh Yanisari, dan dia akhirnya bisa menikmati masa jabatannya dengan meminum kopi pahit di istana. Kedai